Kalau penjelasan riwayat yang kita temukan, Dajjal itu adalah Samiri. Samiri itu adalah salah satu bangsa Yahudi, ya. Jadi Samiri ini termasuk yang menyesatkan umat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa munajat 40 hari ke Bukit Tursina, dia digantikan Harun. Tiba-tiba setelah pulang dari 40 hari dari munajat, tiba-tiba umat Nabi Musa ini menyembah lembu. Jadi Samiri itu dia buat seperti teknologi masa lalu menjadi teknologi, Pak. Jadi dia buat lembu itu seperti bisa bicara, dimasukkannya suara gitu kan. Ya, sehingga bisa ngomong, dibuatnya di balik goa itu. Itu pintar-pintar dia lah, ya. Dia buatnya seperti itu sehingga umat Nabi Musa ini mentuhankan lembu, menyembah lembu. Sampai Nabi Musa ketika pulang marah sekali dengan Nabi Harun. Kok bisa begini? Baru 40 hari saya tinggalin. Nah, kira-kira gitu kan. Kok umatku jadi lari enggak nyembah Allah Ta'ala? Marah Nabi Musa kepada Nabi Harun alaihissalam, ya. Ternyata umatnya ini disesatkan sebagian oleh Samiri tadi. Samiri inilah, ada yang menyebut Samiri ini terlahir dari apa namanya? Dari orang tua yang melakukan sihir. Jadi ada orang tua Samiri ini tidak punya anak. Mereka tidak punya anak. Jadi mereka sangat menginginkan anak. Lalu ada orang mengatakan, seorang dukun mengatakan, kalau kamu mau punya anak, kamu datang ke kuil apa gitu ya, ke satu kuil, satu tempat, nanti kamu berhubungan intim di situ, hubungan suami istri. Maka mereka melakukannya sambil memuja-muja yang gaib. Nah, di situ ya iblis ikut serta dalam mencampuri istrinya. Maka Samiri ini salah satu anak iblis yang langsung gitu ya. Karena waktu campur itu penuh dengan pemujaan iblis diikut sertakan di situ. Maka Dajjal itu anak iblis, yang anak manusia dan iblis, pencampuran antara manusia dengan iblis, sehingga dia bisa dipanjangkan umurnya, Pak. Memiliki sifat iblis Dajjal itu. Itulah Samiri. Dan sekarang Dajjal Samiri itu kalau dalam bahasa di Sahih, ada seorang sahabat ketika dia naik perahu ke sebuah pulau, dia melihat Dajjal Samiri itu. Dia melihat sangat dan dia ceritakan kepada sahabat dan Nabi. Lalu Nabi mengatakan itu orangnya Dajjal. Jadi Dajjal itu berada di tempat yang tersembunyi, ya, tempat yang tersembunyi. Kalau kita telusuri pendapat ulama-ulama spiritual kita, ya di dekat pulau lah ya, satu pulau. Ada yang bahkan menyebutnya, tapi ini nggak bisa dipastikan pendapatnya ya, hanya pendapat saja. Ada yang bahkan mengatakan dia berada di segitiga Bermuda. Ya, ini pendapat saja, nggak mesti dipercaya. Kalau pendapat begini nggak ada dalil sahihnya, nggak wajib dipercaya. Ya, hanya sekedar informasi saja, pengetahuan. Boleh dipercaya tapi nggak boleh diyakini. Nggak dipercaya pun nggak apa-apa, nggak ngugurin iman kita. Kenapa? Karena kita tidak diwajibkan mempercayai tempat Dajjal. Itu bukan bagian dari rukun iman. Ya, jadi sebagian ulama pendapat begitu. Ya. Maka segitiga Bermuda itu termasuk tempat yang paling angker kan, pusarannya itu. Nah, karena laut itu, bagian laut itu, setiap laut itu biasanya ada kerajaan-kerajaan jinnya masing-masing. Dan kerajaan jin Dajjal itu, iblis itu di segitiga Bermuda. Menurut sebahagian ulama ahli spiritual, walaupun sebagian mengatakan tidak di situ. Nah, itu tadi saya sebut, itu hanya pendapat. Nah, itu penjelasannya, Pak. Jadi kalau ditanya ada, sudah dari dulu. Dia kan yang dipanjangkan umurnya sama dengan iblis. Mirip lah ya, kalau iblis sejak Nabi Adam, kalau Dajjal ini sejak Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika ada orang mengatakan mengingkari Nabi Khidir itu sudah mati, nggak mungkin panjang umurnya, ya Dajjal aja mungkin panjang umurnya disembunyiin, bagaimana dengan Nabi Khidir, katanya gitu kan. Masa nggak mungkin. Dari kalangan hitam ada, dari kalangan putih pasti ada, menyeimbangi gitu, Pak. Biasanya seperti itu, karena dunia ini penuh keseimbangan. Jadi mungkin sudah terjawab atau yang Imam Mahdi ketemu dengan, iya, nanti pada akhirnya ketemu dengan Dajjal Imam Mahdi itu. Ya, cuma kita tidak dapat riwayat sahih apakah Imam Mahdi mati dibunuh Dajjal. Kalau yang tadi itu kita lihat hadis sahih Bukhari itu, ya salah seorang sahabat yang berpendapat atau tabi'in, mereka yang mengatakan itu Nabi Khidir mati dibunuh Dajjal. Nah, tapi nanti
Tapi kalau yang saya baca, yang saya ketahui, nanti Imam Mahdi itu, ya, informasi dari riwayat dari ulama kita, nanti Nabi Khidir itu tidak dibunuh Dajjal, karena Nabi Khidir nanti berjumpa dengan Nabi Isa. Setelah turun Dajjal, turun Nabi Isa, maka Nabi Khidir Imam Mahdi itu nanti bertemu dengan Nabi Isa. Dalam satu pendapat dikatakan ketika imam sholat itu dipersilahkan Imam Mahdi yang jadi imam. Ya, karena Imam Mahdi ini termasuk wali kutub akhir zaman, tidak ada lagi wali sesudah itu, penutup wali. Sedangkan Nabi Isa dia turun tidak lagi sebagai nabi. Itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa tidak mau dia jadi imam. Yang jadi imam adalah Imam Mahdi. Tapi untuk membunuhnya memang tugas Nabi Isa. Karena dia Ruhullah, dia yang bisa membunuhnya, dia yang ditugaskan. Bukan Imam Mahdi yang ditugaskan membunuh Dajjal. Ya. Satu waktu di dalam hadis sahih, Umar pernah itu melihat ada seorang sahabat seperti Dajjal. Izinkan aku membunuhnya Rasul, katanya kan. Jangan Umar, itu bukan tugasmu, bukan kapaimu, enggak bahagianmu itu, katanya. Bukan lawan-lawanmu, kira-kira begitulah kan. Artinya memang waktu masa Nabi pun dia sudah pernah muncul menyerupai seorang sahabat. Ya, tetapi tidak diizinkan Nabi untuk dibunuh karena memang belum masanya, belum perintah Allah. Ya, begitu Pak ya. Baik, mungkin ada yang lain dari Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau menanyakan masalah itu zamannya Pak Imam Mahdi tadi, kenapa cuma hidup di 7 atau 8 tahun ya. 7 sampai 8 tahun, kenapa nggak lama gitu? Makasih. Iya. Kalau ini nubuah Nabi ini tentang Imam Mahdi, pengetahuan Nabi itu kan kejadian yang akan datang itu kan Pak, itu merupakan kodo namanya kan, ketetapan Allah ya. Jadi kalau kita tanya kenapa lah Allah menghidupkan saya umur saya 40 tahun, kenapa Nabi Muhammad hanya 63 tahun, itu paling payah kita jawabnya tuh Pak. Kenapa umur Nabi 63 tahun enggak 150 tahun kan gitu, padahal dibutuhkan umat. Susah jawab itu, karena ya menjawabnya tuh ya kita tidak bisa menjawab pasti, paling bisa mengambil hikmah. Kenapa Imam Mahdi dihidupkan hanya 7 tahun? Ya mungkin bilangan 7 itu sudah mewakili 7 surah Al-Fatihah, 7 kemuliaan gitu kan. Fatihah itu kan 7 ayatnya. Ya, angka 7 itu mungkin bahagian dari untuk menyempurnakan hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kan ada 7 hari kan? Jadi 7 tahun itu melambangkan keadilan kemuliaan 7 hari, terwakili seluruh hari. Jadi hari Senin itu berlaku 7 tahun, terwakili masing-masing hari dapat ya Pak kan. Jadi 7 tahun hari Senin, 7 tahun hari Selasa, 7 tahun hari masing-masing dapat ya. Sempurna dia. Itu hikmahnya saja ya. Bisa kita pahami begitu. Kalau hikmah ini enggak ada dalil pastinya, enggak qot'i, enggak syar'i, enggak jelas, ya enggak bisa kita yakini gitu ya. Enggak bisa kita pastikan begitu. Baik. Baik, mungkin ada yang lain yang bertanya. Atau di bawah ibu yang di online mungkin mau bertanya atau menambahkan terkait Dajjal dan Imam Mahdi. Kalau di masjid mungkin yang mau menambahkan Pak Budi mungkin. Ada yang lain yang mau bertanya?